Itu seharusnya menjadi pengusiran yang sangat sederhana. Tetapi ketika pihak berwenang menjelajahi rumah Michelle Blair, apa yang mereka temukan akhirnya mengungkap kenyataan yang sangat kelam, kejam, dan menyakitkan. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama gua Bang Ferry Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Sombong amat. Juga bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi tentang video-video terupdate lainnya di channel Satpam Detective. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang bisa bikin gue tuh sampai geleng-geleng kepala gitu. Gimana tidak, seorang ibu tega membunuh dua anak kandungnya dan memasukkan jasad mereka ke dalam lemari es sampai beku hingga bertahun-tahun. Gila kan, edan banget lah pokoknya ini. Makanya kalau misalnya kalian penasaran, kita langsung ke kasusnya, yaitu The House of Horror Michelle Blair. Pada tahun 2015, Michelle Blair yang berusia 35 tahun tinggal di sisi timur Detroit bersama dengan keempat anaknya ketika dia akan diusir karena tidak bisa membayar sewa. Kerabat mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan akan selalu meminta uang. Tetapi usaha meminta-minta itu berhenti ketika mereka pada akhirnya menolak untuk membantu dan menasehatinya untuk mencari pekerjaan yang lain. Michelle Blair rupanya mengabaikan saran mereka. Karena pada pagi hari tanggal 24 Maret tahun 2015, dia menerima surat pengusiran untuk pindah dari tempat tinggalnya. Namun karena dia tidak di rumah, tuan tanah pun memanggil petugas dari pengadilan distrik ke-35 untuk melakukan pengosongan rumah. Saat petugas datang dan melakukan tugasnya, mereka pun mulai membawa keluar perabotan yang ada di rumah itu satu persatu. Itu adalah hari biasa dan pekerjaan biasa yang sering mereka lakukan. Sayangnya, apa yang mereka singkirkan selanjutnya itu ternyata bukanlah sebuah furnitur seperti biasanya. Di dalam lemari es putih yang terletak di ruang tengah, ditemukanlah sesosok tubuh beku seorang gadis remaja dibungkus dengan plastik putih di dalam lemari es. Sontak saja, mereka pun kaget dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut. Kemudian mereka melaporkan ke tuan tanah, setelahnya langsung dilaporkan ke polisi. Ketika polisi tiba, mereka membuat penemuan lain. Saat tubuh si gadis dipindahkan, ternyata ada sesosok tubuh laki-laki di bawahnya. Atas informasi dari tetangga yang sebelumnya melihat Michelle Blair beberapa waktu yang lalu, polisi pun langsung mencari dan berhasil meringkusnya. Polisi menemukannya di rumah tetangganya yang lain bersama kedua orang anaknya dari 4 bersaudara itu. Setelah beberapa pertanyaan singkat, akhirnya Michelle Blair ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Ketika polisi membawanya pergi, wanita itu hanya bisa bergumam, maafkan saya, hanya seperti itu. Di sisi lain, pihak berwenang membawa mayat tersebut ke kamar mayat dan harus dicairkan selama 3 jam untuk bisa melakukan proses otopsi. Anak-anak itu akhirnya bisa diidentifikasi, yang ternyata anak-anak itu adalah anak-anak Michelle Blair sendiri, yaitu Stephen Blair dan Stony Blair. Petugas medis menyatakan bahwa kematian mereka jelas akibat dari pembunuhan dan menyimpulkan bahwa mereka itu telah berada dalam lemari es itu selama beberapa tahun. Michelle Blair mengakui pembunuhan tersebut tatkala dia disidang di pengadilan sirkuit Wayne County. Dia mengatakan kepada hakim Dana Hathaway bahwa dia membunuh setan setelah dia mengetahui bahwa mereka melecehkan anak-anaknya yang lain. What the fuck? Setan nuduh setan, oke? Okay? I cannot imagine about that. Michelle Blair mengatakan bahwa dia kembali ke rumah di bulan Agustus tahun 2012 dan kebetulan menemukan putra bungsunya sedang bermain dengan boneka, dan bermainnya itu bukan bermain biasa melainkan stimulasi seksual. Saat itulah Blair bertanya kepada anaknya, "Why you do that? Mengapa kau melakukan itu?"
apakah ada yang pernah melakukan ini padamu? Pertanyaan dari Michelle Blair. Ketika anak itu berkata bahwa dia telah dilecehkan oleh kakaknya sendiri yaitu Stephen Blair, akhirnya Michelle Blair pun naik pitam dan menghampiri anaknya tersebut. Michelle Blair mengatakan bahwa anaknya sudah mengaku, dan saat itulah Blair menyiksanya dengan memukulnya dan menendangnya sebelum meletakkan kantong sampah di kepalanya sampai dia kehilangan kesadaran. Michelle Blair pun mengatakan bahwa dia berulang kali menuangkan air mendidih ke kemaluan si anaknya tersebut hingga menyebabkan kulit dari si anak itu terkelupas. Dia kemudian menyuruh Stephen untuk meminum Windex dan melilitkan ikat pinggang di leher Stephen Blair tersebut. Kemudian dia mengangkatnya dan bertanya, apakah kamu suka dilecehkan seperti ini? Dan bagaimana rasanya ketika kamu dilecehkan seperti ini? Ucap dari Michelle Blair kepada anaknya, hingga akhirnya anaknya pun sampai kehilangan kesadaran. Setelah 2 minggu mengalami siksaan, akhirnya Stephen Blair ini meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus tahun 2012. Itulah saat kemudian Michelle Blair memasukkan tubuhnya itu ke dalam freezer. 9 bulan setelah Blair melakukan pembunuhan itu, dia mengatakan bahwa Stoney juga telah melakukan pelecehan terhadap putra bungsunya. Saat itulah dia mulai membuat Stoney kelaparan dan secara brutal memukulnya sampai dia meninggal pada Mei 2013. Blair awalnya ingin menyerahkan diri ke polisi, tetapi ketika putra bungsunya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin Blair pergi, dia membuat keputusan lain. Michelle Blair memasukkan tubuh Stoney ke dalam freezer yang tadinya sudah ada tubuh dari Stephen tersebut, dan dia bahkan terus tinggal di rumah seolah-olah tidak terjadi apapun. Nah, Stephen Jitbury dan Stoney Blair berada di dalam lemari es itu selama lebih dari 3 tahun. Dan bahkan tidak ada yang mencari mereka. Mereka tuh mempunyai ayah yang kabur, dan bahkan Michelle Blair pun sudah mengeluarkan mereka dari sekolah dikarenakan kekurangan biaya. Dia mengatakan kepada pejabat sekolah bahwa dia akan mengajari mereka sendiri di rumah. Ketika tetangga bertanya kepada Michelle Blair tentang keberadaan anak-anaknya, dia selalu memberikan alasan yang sangat logis sehingga mereka percaya. Dalam masa sidang, perilaku Michelle Blair sedikit mengejutkan hakim. Pasalnya, Blair mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak menyesal melakukan hal tersebut. Mereka tidak menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap adiknya. Dan tidak ada pilihan lain, juga tidak ada kata maaf untuk pemerkosaan. Jika perlu, aku akan membunuhnya lagi dan lagi, ujar Michelle Blair. Di sisi lain, jaksa Colin Goldfarb mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti pemerkosaan ataupun hasil visum yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan hal itu. Pada akhirnya, Hakim Sirkuit Wine Country Edward Joseph memutuskan untuk mencabut hak asuh Michelle Blair terhadap anak-anaknya yang masih hidup. Layanan perlindungan anak memastikan anak-anak tersebut akan disiapkan untuk proses adopsi. Michelle Blair mengaku bersalah pada Juni 2015 dengan 2 tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama, dan sekarang menjalani hukuman seumur hidup di fasilitas pemasyarakatan Lembah Horon di Ypsilanti, Michigan, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke guys, itulah kasus Michelle Blair yang kejamnya minta ampun, dan bahkan dia itu nggak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Setelah dia melakukan 2 pembunuhan terhadap anak-anaknya dan bahkan memasukkan anak-anaknya itu ke dalam freezer selama bertahun-tahun. Sangat benar-benar memilukan ya pokoknya. What you thinking about that? What did he thinking? Wah, pokoknya begitulah. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Hello, motherfucker. Kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai orang tua, pasti menyayangi anak-anaknya, dan juga saya menyayangi anak-anak saya bahkan melebihi apapun, dan tidak seperti itu. Sangat gimana gitu ya mungkin. Bagaimana komentar kalian tentang cerita ini? Dan jika kalian mempunyai komentar tentang apa yang dilakukan si Michelle Blair ini, tolong komen di bawah. Dan juga jika ada cerita atau kasus yang pengen kalian bahas yang menarik buat kalian, dan juga jangan lupa tulis di komen. Nanti kita akan berusaha untuk mencari, menginvestigasi, dan juga untuk membacakannya kepada kalian semua. Oke? Terima kasih banyak udah mengikuti video-video kami, dan juga jangan lupa nantikan video kami selanjutnya hanya di Satpam Detektif. Tetap waspada.